sudah berlangsung sejak, minggu lalu begitu ya. Jadi bahkan ada yang sudah, biasanya umumnya dilakukan 2 minggu sebelum hari H begitu. Itu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan tadi ya, event-event, promo, karena kan biasa masyarakat berburu tadi, salah satunya pakaian, keperluan rumah tangga dan sebagainya itu biasanya, 2 minggu sampai 1 minggu sebelum hari H gitu ya. Sedangkan pada saat, hari H itu lebih banyak kepada, tadi, makanan, minuman, dan juga tentunya hiburan. Nah, biasanya dilakukan, sampai dengan biasanya 1 minggu setelah hari H begitu ya. Jadi kan ini kebetulan, Imlek ini hari Minggu, kemudian nanti acara-acara promo, kegiatan-kegiatan akan berakhir 1 minggu kemudian. Biasanya berakhirnya nanti di hari Minggu, berikutnya begitu, ataupun di hari Senin, hari Minggu malam gitu ya, itu akan berakhir. Jadi biasanya, kurang lebih berlangsung 2 minggu sampai dengan 3 minggu begitu. Jadi, saya kira, umumnya akan terjadi demikian begitu. Demikian. Lalu terkait dengan Cap Gomeh, Pak, apakah ini tentunya akan berlanjut saja begitu Pak sampai dengan nanti perayaan Cap Gomeh atau nanti akan ada event yang lain lagi Pak Alfonsus? Eee, Beberapa pusat perbelanjaan biasanya, umumnya yang memang, di lokasi-lokasi kota besar, biasanya mereka akan melanjutkan memang sampai dengan, Cap Gomeh begitu ya, karena Cap Gomeh juga sekarang ini menjadi salah satu daya tarik begitu ya, untuk kegiatan-kegiatan, di pusat perbelanjaan. Jadi, khususnya di kota-kota besar biasanya mereka akan melanjutkan sampai dengan, Cap Gomeh begitu. Tetapi kalau yang di kota-kota kecil, ya saya kira itu menjadi satu tergantung daripada kondisi masing-masing di daerah. Tetapi umumnya sekarang memang, banyak yang melanjutkan sampai dengan Cap Gomeh, demikian. Baik, terima kasih Pak Alfonsus. Lalu sebetulnya Pak berapa besar Pak target pendapatan pengelola mal untuk di perayaan Imlek kali ini? Ya, kita berbicara kalau di pusat perbelanjaan memang yang paling utama itu adalah, tingkat kunjungan begitu ya. Jadi apalagi selama pandemi itu kan memang tingkat kunjungan, drastis menurun begitu. Jadi kalau di 2020 itu rata-rata hanya sekitar 50%, dibandingkan dengan sebelum pandemi begitu. Dan kemudian, di 2021 itu naik sedikit hanya sekitar 60%, dan di 2022 kemarin itu kalau kita bicara total 2022 rata-rata nasional itu berada di 90%. Nah, diharapkan di 2023 ini bisa lebih dari 100% gitu ya, atau paling tidak 100% sama dengan sebelum pandemi. Nah, jadi kita akan lihat nanti ini yang pertama tentunya di Imlek ini, di tahun ini, di hari Minggu yang akan datang, nanti kita lihat apakah bisa mencapai lebih dari 100%. Karena target kami memang lebih dari 100% atau paling tidak 100% lah begitu. Sama dengan di 2019 begitu. Jadi kami optimis apalagi karena ini sekarang ditambah dengan cuti tambahan ya hari Senin, jadi long weekend. Jadi tadi Pak Alan juga sudah sampaikan ini cukup baik gitu ya, long weekend-nya dimulai dengan dari hari Sabtu. Jadi Jumat malam biasanya masyarakat sudah bergerak ini menuju keluar kota begitu. Jadi saya kira ini adalah momen yang cukup baik memang. Nah, mudah-mudahan kami optimis bahwa bisa mencapai minimal 100% dan bahkan bisa lebih dari 100% begitu. Demikian. Baik Pak Alfonsus, lalu jika membandingkan dengan libur Natal dan Tahun Baru kemarin ya Pak, artinya kan pengunjung juga memang sudah spending. Artinya apakah Bapak Alfonsus ini memang masih cukup optimis seperti tadi sudah disampaikan pengunjung akan lebih banyak lagi spending di libur Imlek kali ini? Ya, kalau di pusat perbelanjaan peak season tetap ada dua, yaitu Idul Fitri dan Natal Tahun Baru. Jadi saya kira itu yang terbesar gitu ya. Peak season di pusat belanja itu pertama tentunya tadi Idul Fitri dan kedua adalah Natal Tahun Baru. Jadi memang untuk tingkat penjualan ya pasti tentunya tidak akan bisa menyamai seperti Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru. Jadi saya kira, tetapi memang Imlek ini juga sekarang kan menjadi momen yang cukup baik untuk kita manfaatkan, khususnya pasca pemerintah membebaskan PPKM gitu ya, mencabut PPKM. Jadi saya kira ini yang akan kita manfaatkan. Tetapi memang peak season-nya itu kalau di pusat belanja selalu di Idul Fitri dan Natal Tahun Baru. Baik Pak Alfonsus ya semoga saja ya sesuai target apa yang diharapkan kita bersama. Lalu kita ingin ke Pak Maulana dulu Pak Maulana, tapi sejauh ini bagaimana sebetulnya untuk okupansi hotel di long weekend Imlek kali ini? Apakah memang sudah ada peningkatan, lalu juga sebetulnya daerah mana saja yang okupansi hotelnya sudah melonjak Pak Maulana?
Kalau kita bicara peningkatan okupansi, tentu kalau kita lihat long weekend ini mulainya dari tadi Sabtu ya sampai hari Senin, ini pasti akan, kami optimis pasti akan terjadi lonjakan. Nah, okupansi yang sudah menjadi meningkat itu daerah-daerah yang terhubung dengan tol ya, khususnya di Pulau Jawa itu pasti menjadi daerah favorit utama, seperti Jawa Barat, ya kan, Jawa Timur dan ya, termasuk Yogyakarta sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa pungkiri juga Bali juga pasti minatnya juga akan tinggi ke sana, dan termasuk pergerakan lintas provinsi untuk di daerah lain seperti di Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi ya. Ini akan terjadi lonjakan okupansi. Namun kita nanti tidak selalu ya dengan era yang sekarang dengan digitalisasi sulit kita memprediksi peningkatan okupansi basisnya terhadap reservasi, karena ruang daripada traveler itu untuk melakukan reservasi last minute itu sangat terbuka dengan mereka dimudahkan untuk pemesanan melalui aplikasi atau web yang secara digital. Nah, apalagi tren pergerakan itu juga dominasi terbesarnya kan menggunakan jalur darat sekarang semenjak adanya COVID ya. Dan tingginya juga ada tiket pesawat. Nah, dengan adanya penurunan tiket pesawat, mungkin ini menjadi salah satu opsi yang juga menarik ya, mengingat long weekend-nya itu paling tidak efektif bisa dimanfaatkan yang dari hari Sabtu, Minggu, dan mereka bisa kembali ke hari Senin dengan mereka bisa pergi dengan destinasi yang kalau jalur darat itu lebih daripada 6 jam. Demikian, Mbak.